Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Husnihita dengan nomor NPM 20 10 30 10 68. Pada video kali ini, saya akan membuat video pembelajaran dengan materi teks ceramah. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Syukur alhamdulillah kalau kalian selalu sehat ya, sesuai dengan Ibu katakan minggu lalu. Hari ini kita akan masuk membahas materi mengenai teks ceramah. Nah, apakah kalian sudah membaca materi yang Ibu berikan kemarin malam? Oke, kalau begitu hari ini kita akan mengupas tuntas tentang materi teks ceramah. Ada yang tahu apa itu teks ceramah? Betul, jadi teks ceramah adalah teks yang memuat paparan lisan yang disampaikan di hadapan khalayak pendengar mengenai suatu hal atau suatu pengetahuan dan untuk memengaruhi tindakan atau sikap mereka. Lalu, apa tujuan dari komunikasi teks ceramah itu sendiri? Dalam hal ini ada 4 tujuan, yaitu yang pertama, bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada orang atau pihak yang sifatnya informatif atau memberikan informasi. Kemudian yang kedua, yaitu bertujuan untuk menghibur orang sehingga pendengar memiliki perasaan senang. Yang ketiga, bertujuan untuk memberikan pengaruh atau ajakan kepada orang lain. Tujuan ini sering disebut juga dengan persuasif. Kemudian yang terakhir yaitu bertujuan untuk meyakinkan pandangannya terhadap argumen yang disampaikan. Tujuan ini sering disebut dengan argumentatif. Selanjutnya, terdapat jenis-jenis teks ceramah. Jenis-jenis teks ceramah terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, ceramah informatif. Ceramah informatif ini bertujuan untuk memaparkan atau menginformasikan pengetahuan. Adapun ciri-ciri dari ceramah informatif ini adalah satu, pemaparan informasi secara rinci, kemudian dua, analisis mendalam, tiga, sistematis, dan yang terakhir yaitu berdasarkan hasil penelitian. Yang kedua, ceramah persuasif. Ceramah ini bertujuan untuk memaparkan informasi yang dapat mengajak atau memengaruhi pikiran atau tindakan pendengarnya. Adapun ciri-ciri ceramah persuasif ini yaitu pertama, pemaparan informasi secara rinci. Kedua, analisis mendalam. Tiga, memberikan argumen untuk meyakinkan. Dan yang terakhir yaitu teori yang relevan. Next. Di sini ada struktur teks ceramah. Lalu apa struktur teks ceramah? Yang pertama yaitu ada kalimat sapaan. Contohnya seperti para hadirin yang saya muliakan, seperti itu. Kemudian yang kedua ada salam pembuka. Contohnya selamat siang. Kesan dari teks ceramah itu menggunakan kata atau frasa sapaan. Contohnya seperti para hadirin, Bapak Ibu, kedua yaitu menggunakan kalimat imperatif, virtual. Itu menggunakan kalimat ajakan. Contohnya seperti marilah, ayo kita lestarikan, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, menggunakan kata atau frasa kehormatan. Contohnya yang terhormat, yang mulia, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu menggunakan kalimat argumentatif, yaitu yang berisi bukti atau alasan berupa argumen-argumen. Selanjutnya, yaitu variasi teks ceramah yang terdiri dari 4 aspek. Yang pertama yaitu keagamaan, kedua budaya,
ketiga sosial, dan yang terakhir yaitu politik. Next, di sini terdapat pola pengembangan yang dimana terdiri dari 3 aspek, yaitu yang pertama induktif. Pola pengembangan paragraf induktif yaitu dengan terlebih dahulu menjabarkan hal-hal detail yang akan menggiring pada ide pokok yang merupakan hal umum. Dalam paragraf induktif ini, ide pokok biasanya terletak pada akhir paragraf. Kemudian yang kedua yaitu deduktif. Pengembangan paragraf berpola deduktif yaitu merupakan pemaparan ide pokok pada awal paragraf. Kemudian penjabaran hal-hal khusus yang menjelaskan ide pokok tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu induktif deduktif. Pola pengembangan ini merupakan pola pengembangan campuran antara induktif dan deduktif. Dalam paragraf ini, paragraf memiliki 2 ide pokok yang terletak di awal dan di akhir paragraf. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menyusun teks ceramah. Bagaimana cara menyusun teks ceramah? Yang pertama harus kita lakukan yaitu menentukan topik. Topik apa yang akan kita bawakan nanti dalam ceramah kita, seperti itu. Kemudian setelah kita menentukan topik, yang kedua kita menentukan maksud dan tujuan dari topik teks ceramah yang akan kita bawakan nanti. Baru selanjutnya kita menyusun pernyataan. Setelah menyusun pernyataan, kita menyusun alasan atau data atau bukti pendukung dengan data konkret yang meyakinkan. Dan yang terakhir baru kita akan menyusun paragraf argumentatif seperti itu. Nah, anak-anak, berikut ini merupakan contoh video ceramah yang baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Wulandari. Saya dari kelas 11 Farmasi Industri SMK Kesehatan Anissa. Di sini saya akan memberikan contoh mengenai teks ceramah yang bertemakan kenakalan remaja. Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih diberi kesempatan untuk berdiri di tempat ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak panitia yang telah membantu mensukseskan acara ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Anak-anak yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit ceramah tentang kenakalan remaja. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa di dalam kehidupan remaja tidak lepas dari hal-hal maksiat, terutama di lingkungan sekitar kita. Banyak sekali perilaku yang menyimpang yang mereka perbuat, bahkan sampai membahayakan warga sekitar. Dan pada akhirnya, banyak sekali yang dirugikan oleh perbuatan negatif remaja. Kenakalan remaja saat ini memang benar-benar sudah kelewatan. Apalagi hingga membuat warga masyarakat sekitar resah akan hal tersebut. Seharusnya para orang tua bisa lebih tegas lagi dalam mendidik anaknya agar tidak ikut terjerumus ke dalam perilaku negatif kenakalan remaja. Kenakalan remaja yang sering sekali terjadi di lingkungan sekitar ialah remaja yang berpesta miras di malam hari. Perilaku tersebut sangat membahayakan warga sekitar dan orang-orang di sekitarnya. Dikarenakan kandungan di dalam miras yang dapat membuat seseorang hilang akal dan hilang kesadaran yang dapat melukai orang-orang di sekitarnya.
Kenakalan remaja selanjutnya yang sering sekali terjadi adalah tindakan pembegalan kendaraan bermotor. Perilaku ini memang sangatlah berbahaya, apalagi sampai ada yang membawa senjata tajam dalam melakukan tindakannya. Tentu saja hal ini sangat membuat warga resah, apalagi sudah banyak korban yang berjatuhan akibat tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh para pembegal. Kenakalan remaja selanjutnya yang sudah banyak dan sering terjadi di lingkungan sekitar adalah merokok. Remaja saat ini hampir semuanya sudah pernah merasakan dan mengenal rokok. Entah apa yang membuat mereka tertarik untuk merokok, padahal banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan, seperti kemandulan, penyakit paru-paru, rambut rontok, bau badan, muka kusam, dan lain-lain yang bakal sangat merugikan para remaja di masa yang akan datang, apalagi masa muda ini. Untuk itu, marilah kita sama-sama merapatkan barisan untuk melawan perilaku negatif dari kenakalan remaja demi terwujudnya generasi bangsa yang sehat, cerdas, dan berbudi pekerti yang baik. Karena jika bukan kita, siapa lagi yang akan membangun negeri Indonesia ini jika para pemudanya tidak mau merubah sikapnya menjadi yang lebih baik. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat di dalam kehidupan kita semua. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya mengenai teks ceramah yang bertemakan kenakalan remaja. Semoga bisa bermanfaat dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai, saya mempunyai sedikit pantun buat kalian semua. Air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Fahrur, selaku dosen KBI yang saya cintai dan saya banggakan, teman-teman sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di Universitas Ahmad Dahlan yang tercinta ini dengan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantarkan kita dari peradaban jahiliyah menuju peradaban yang modern dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang seperti kita rasakan saat ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan sedikit tausiah saya yang berjudul Hari Kiamat. Ada yang tahu tidak apa itu hari kiamat? Tahu. Apa coba? Hari hancurnya dunia. Kurang tepat, tapi sedikit tepat. Hari kiamat adalah hari di mana hancurnya alam semesta beserta isinya tanpa terkecuali, dengan ditandai tiupan sangkakala olehnya malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah yang hidup mati, Allah akan memerintahkan kembali malaikat Israfil untuk meniup sangkakala untuk kedua kalinya, guna membangunkan yang telah mati untuk menjalankan hari pembalasan. Teman-teman, kiamat ada dua macam, yaitu yang pertama kiamat sugro atau kiamat kecil. Kiamat sugro atau kiamat kecil adalah kiamat yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, tahu tidak? Yang pertama, kematian. Yang kedua, bencana alam. Dan yang ketiga, dan lain-lain.
Yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar. Ada kiamat yang mengakhiri seluruh kehidupan di dunia ini karena hancurnya alam semesta. Kiamat kubro hanya terjadi satu kali dan belum pernah terjadi dan pasti akan terjadi. Setelah kiamat kubro terjadi, manusia akan mengalami alam setelah alam kubur atau alam barzakh. Kiamat tergambar pada surah Al-Zalzalah ayat 1-8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu astatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin sharran yarah. Shadaqallahul azim. Yang artinya, apabila bumi ini telah digoncangkan dengan goncangan yang biasa dan bumi telah mengeluarkan beban-beban yang dikandungnya, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu, bumi menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Pada hari itu, manusia keluar dari kubur dalam keadaan yang bermacam-macam untuk diperlihatkan kepada mereka apa yang mereka perbuat selama ini. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat biji zarah, dia akan melihat balasannya. Nauzubillah min dzalik. Maka dari itu perbanyaklah berbuat baik, karena Allah akan menghitung walaupun kecil pahala kita pada hari akhir nanti. Selain itu, gambaran tentang hari kiamat juga tergambar pada surah Yasin ayat 65 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang artinya, pada hari kiamat kami akan mengunci mulut-mulut mereka dan kami akan perintahkan tangan-tangan serta kaki-kaki mereka yang menjadi saksi apa yang mereka perbuat. Quran surah Yasin ayat 65. Nauzubillah min dzalik. Betapa nauzubillahnya hari kiamat nanti. Ada yang tahu tidak tanda-tanda hari kiamat yang telah muncul saat ini? Ada. Banyak ya. Contohnya, yang pertama, anak-anak dengan penuh emosional, dengan penuh kemarahan, mereka berani melawan orang tuanya. Satu kata orang tua berbicara, 1000 kata anak menjawab. Nauzubillah min dzalik. Siapa di sini yang berani melawan orang tuanya seperti itu? Hati-hati. Kecil kemungkinan kalian untuk masuk surga, apalagi kalian melawan ibu kita. Karena apa? Surga ada di telapak kaki ibu. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, LGBT. Tahu kan LGBT? Yang laki-laki suka dengan sesamanya dan yang perempuan suka juga sesamanya. Nauzubillah min dzalik. Apakah tidak ada wanita dan laki-laki lagi dunia ini? Banyak kan? Kenapa harus suka dengan sesama? Nauzubillah min dzalik. Tanda-tanda akhir zaman. Yang ketiga yaitu perzinahan. Perzinahan tidak malu lagi mereka lakukan di muka bumi ini, di muka umum. Nauzubillah min dzalik. Yang selanjutnya, orang-orang yang amanah seperti ustadz, ulama tidak dipercayai lagi. Mereka lebih mempercayai para pengkhianat yang ingkar janji, yang berbohong. Nauzubillah min dzalik. Tahu tidak? Pasti kalian sudah sering dengar, apalagi kalau kalian mendalami tentang agama Islam. Yang pertama, matahari terbit dari ufuk barat. Nauzubillah, biasanya terbit dari timur, kok terbit dari barat? Bagaimana itu?
pohon jati. Apabila ada kesalahan dalam ucapan, mohon jangan dimasukkan ke dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi merupakan contoh-contoh dari video ceramah yang baik dan benar. Menurut saya cukup sekian video saya kali ini. Semoga video pembelajaran saya ini dapat bermanfaat bagi penonton dan adik-adik sekalian. Sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.